Bayangkan, seorang pemuda miskin rela menjual jiwanya demi harta berlimpah. Namun, jalan pintas itu justru menyeretnya ke dalam kegelapan. Inilah kisah Wahyu, lelaki desa yang memilih pesugihan babi ngepet, hingga akhirnya rahasia kelamnya terbongkar di depan seluruh warga. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengarkan kisah tragis ini sampai akhir. Langsung saja ini dia ceritanya. Wahyu adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran hutan. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh tani, dengan upah yang nyaris tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keadaan semakin sulit ketika kedua orang tuanya jatuh sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Tekanan hidup membuat Wahyu sering termenung, memikirkan jalan pintas agar bisa keluar dari kemiskinan. Namun, meski ia bekerja keras dari pagi hingga sore, hasilnya selalu tak seberapa. Lahan yang digarap bukan miliknya, sehingga sebagian besar hasil panen harus diberikan pada juragan pemilik sawah. Sementara itu, kebutuhan keluarga terus meningkat, dan hutang pun menumpuk dari hari ke hari. Wahyu merasa dirinya berada di jalan buntu yang tak berujung. Dalam kegelisahannya, ia sering duduk di tepi hutan, menatap gelap malam yang kian pekat. Suara jangkrik dan burung malam menjadi teman setianya, dikala pikirannya diliputi kebingungan. Disitulah muncul bisikan-bisikan hati yang kelam, menyarankan jalan singkat untuk memperoleh kekayaan. Wahyu tidak menyadari bahwa pikirannya sedang terbuka pada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar kesulitan hidup. Suatu malam, Wahyu duduk termenung di bawah pohon besar di tepi hutan. Angin malam bertiup dingin, seolah membawa suara-suara asing yang berbisik ke telinganya. Awalnya ia mengira itu hanya imajinasinya. Namun semakin lama, suara itu terdengar jelas, seperti panggilan yang ingin ia dengar. Suara itu menawarkan kekayaan dalam sekejap mata. Asalkan ia berani membayar dengan sesuatu yang tak ternilai. Wahyu terdiam, hatinya diliputi rasa takut sekaligus penasaran. Seumur hidupnya, ia hanya mendengar cerita orang-orang tentang jalan pintas menuju kekayaan yang penuh resiko. Salah satunya adalah pesugihan babi ngepet yang konon mampu membuat seseorang hidup bergelimang harta. Cerita itu selalu ia anggap mitos, namun malam itu rasanya terlalu nyata untuk diabaikan. Suara itu terus membujuk, menuntunnya agar berani mencari dukun tua yang tinggal jauh di dalam hutan. Dukun itu dikenal masyarakat sebagai penjaga ilmu-ilmu terlarang yang bisa mendatangkan pesugihan. Hati Wahyu bergejolak antara rasa takut dan keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Malam itu, sebuah keputusan besar mulai terbentuk dalam pikirannya. Keesokan harinya, Wahyu memberanikan diri, melangkah masuk lebih jauh ke dalam hutan. Jalannya dipenuhi kabut dan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah berjam-jam berjalan, ia tiba di sebuah gubuk reyot yang dikelilingi pohon-pohon besar. Dari dalam, tercium aroma dupa yang menusuk hidung, membuat suasana semakin menyeramkan. Seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang keluar dari gubuk itu. Matanya tajam menatap Wahyu, seakan sudah tahu tujuan kedatangannya. Lelaki itu adalah Ki Surya, dukun sakti yang dikenal sebagai perantara ilmu pesugihan. Dengan suara berat, ia bertanya apa yang Wahyu inginkan, hingga berani datang jauh-jauh ke tempat itu. Dengan suara gemetar, Wahyu menyampaikan bahwa ia ingin terbebas dari kemiskinan. Ia menceritakan penderitaan keluarganya, dan hutang yang semakin menumpuk. Ki Surya hanya tersenyum tipis, lalu berkata bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan mudah. Kekayaan bisa kau dapatkan, nak, ucapnya lirih. Tapi ingat, setiap keberuntungan selalu dibayar dengan pengorbanan. Ki Surya menatap Wahyu lekat-lekat, seakan membaca isi hatinya. Ia kemudian duduk bersila dan menyalakan dupa, membuat suasana semakin mencekam. Dengan nada pelan, namun penuh tekanan, Ki Surya menjelaskan bahwa pesugihan babi ngepet bukanlah permainan. Orang yang menjalankannya akan memiliki harta berlimpah. Tetapi, hidupnya tidak akan lagi tenang. Wahyu mendengarkan dengan saksama. Meskipun dadanya berdegup kencang, Ki Surya mengatakan bahwa untuk menjadi kaya,
Wahyu harus bersedia berubah menjadi seekor babi hitam pada malam-malam tertentu. Dalam wujud itu, ia akan berkeliling desa mencuri harta orang lain tanpa diketahui. Namun, agar tubuhnya bisa kembali, dibutuhkan seorang penjaga lilin khusus yang harus dipercaya sepenuhnya. Apakah kau sanggup menerima syarat ini? Tanya Ki Surya dengan mata yang tajam. Wahyu terdiam cukup lama, berpikir tentang kesusahan keluarganya. Bayangan wajah orang tuanya yang sakit dan hutang yang menumpuk membuat tekadnya semakin bulat. Dengan suara lirih namun mantap, ia menjawab, "Saya sanggup, Ki." Ki Surya mengangguk pelan, lalu mengeluarkan sebuah kendi berisi cairan hitam pekat. Ia menyuruh Wahyu untuk meminumnya sebagai tanda ikatan awal. Dengan ragu-ragu, Wahyu meneguk cairan itu. Dan seketika, tubuhnya terasa panas luar biasa. Matanya berkunang-kunang, dan ia mendengar suara-suara asing bergaung di kepalanya. Setelah itu, Ki Surya menjelaskan bahwa Wahyu kini sudah terikat dengan makhluk gaib yang menjadi sumber kekuatan pesugihan. Malam demi malam, ia akan dilatih hingga mampu berubah wujud sepenuhnya. Namun, ia juga harus menanggung konsekuensi jika melanggar aturan, termasuk kehilangan nyawanya secara mengenaskan. Wahyu hanya bisa menelan ludah, menyadari ia telah melangkah terlalu jauh. Di hadapan api lilin yang menyala, Ki Surya memimpin sumpah perjanjian. Wahyu harus setia. Tidak boleh mengkhianati makhluk yang memberi kekayaan. Suasana hening, hanya terdengar suara binatang malam yang samar-samar. Malam itu, Wahyu resmi terjerat dalam ikatan gelap, menapaki jalan yang tak mungkin lagi ia putar balik. Malam berikutnya, Wahyu kembali mendatangi gubuk Ki Surya. Kali ini, dukun tua itu membawanya ke sebuah tanah lapang di tengah hutan yang gelap gulita. Ki Surya menancapkan lilin besar di tanah, lalu mulai melantunkan mantra yang membuat udara terasa berat. Wahyu diminta duduk bersila di depan lilin, menutup mata, dan mengosongkan pikirannya. Pelan-pelan, tubuh Wahyu mulai bergetar. Dari kakinya terasa dingin yang merambat hingga ke ubun-ubun. Sesekali ia mendengar dengusan aneh, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Saat ia membuka mata, pandangannya kabur. Dan ketika menatap tangannya, kulitnya mulai ditumbuhi bulu hitam kasar. Rasa takut bercampur dengan keterkejutan memenuhi dadanya. Ki Surya tersenyum puas melihat perubahan itu. "Kau sudah mulai berhasil," katanya dingin. Namun, ia mengingatkan bahwa perubahan penuh membutuhkan pengorbanan darah. Wahyu diminta membawa ayam hitam pada pertemuan berikutnya. Meski ketakutan, Wahyu hanya mengangguk, sebab di hatinya sudah tertanam tekad untuk terus maju demi kekayaan. Setelah latihan pertamanya, Ki Surya memberitahu bahwa Wahyu harus mencari seorang penjaga lilin. Lilin ini adalah kunci utama agar tubuh Wahyu bisa kembali menjadi manusia setelah berubah menjadi babi. Penjaga lilin harus orang yang bisa dipercaya sepenuhnya, sebab bila lilin padam, Wahyu akan terjebak selamanya dalam wujud babi. Wahyu termenung memikirkan siapa yang bisa ia percaya. Ia tidak memiliki banyak teman dekat, dan keluarganya pun terlalu lemah untuk dibebani rahasia sebesar ini. Namun, ia akhirnya teringat pada sahabat masa kecilnya bernama Roni. Roni dikenal setia, meski hidupnya juga pas-pasan dan sering bekerja serabutan di desa. Malam itu, Wahyu menemui Roni secara diam-diam. Ia menceritakan sebagian rahasia tanpa menjelaskan semua risiko yang ada. Roni awalnya kaget dan menolak, tapi Wahyu membujuknya dengan janji akan berbagi kekayaan kelak. Dengan hati bimbang, Roni akhirnya setuju untuk menjadi penjaga lilin, tanpa benar-benar memahami bahaya yang menantinya. Beberapa hari kemudian, Wahyu kembali menemui Ki Surya dengan membawa seekor ayam hitam. Malam itu, ritual dilakukan lebih mencekam dibanding sebelumnya. Ki Surya memegang ayam tersebut, menyembelihnya dengan doa-doa aneh, lalu darahnya ditampung dalam sebuah mangkuk tanah liat. Bau amis bercampur asap dupa memenuhi udara. Darah ayam itu kemudian dioleskan ke tubuh Wahyu sambil Ki Surya melantunkan mantra panjang. Tubuh Wahyu kembali bergetar, matanya merah menyala, dan bulu hitam semakin lebat tumbuh di kulitnya. Kali ini, ia benar-benar berubah menjadi seekor babi besar berwarna hitam legam.
Nafasnya berat, disertai suara dengusan yang menakutkan. Roni yang ikut menyaksikan hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia gemetar, namun tetap menyalakan lilin sesuai arahan Ki Surya. Lilin itu berkobar tenang, seolah menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Dari kejauhan terdengar lolongan serigala, membuat malam semakin menyeramkan. Malam itu, Wahyu resmi memasuki jalan pesugihan. Dengan tubuh babi hitamnya, Wahyu diarahkan oleh Ki Surya untuk keluar dari hutan dan menuju desa. Gerakannya cepat, lebih lincah dari manusia, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Bau harta seakan tercium, menuntunnya menuju rumah-rumah penduduk yang sedang lelap tertidur. Nafsu aneh menguasai dirinya, mendorongnya untuk mendekat. Di sebuah rumah pedagang kaya, Wahyu mendekat tanpa disadari siapapun. Entah bagaimana, karung berisi uang dan perhiasan perlahan berpindah ke dekat tubuhnya. Ia sendiri bingung, tapi merasa ada kekuatan tak kasat mata yang membantunya mencuri. Setelah puas, ia berlari kembali ke hutan dengan cepat, meninggalkan jejak samar di tanah basah. Roni tetap setia menjaga lilin, meski wajahnya pucat karena ketakutan. Saat Wahyu kembali, tubuhnya perlahan kembali menjadi manusia di hadapan cahaya lilin itu. Peluh bercucuran di wajahnya, tapi matanya berbinar melihat harta yang berhasil ia dapatkan. Roni hanya bisa terdiam, tak tahu apakah ia harus bangga atau ketakutan. Keesokan paginya, Wahyu menatap karung berisi uang dan perhiasan yang berhasil ia bawa. Tangannya gemetar, antara gembira dan takut akan apa yang baru saja ia lakukan. Untuk pertama kalinya, ia bisa merasakan bagaimana rasanya memiliki harta dalam jumlah besar. Matanya berbinar, membayangkan kehidupan baru yang terbebas dari kemiskinan. Namun, rasa takut tetap menghantui pikirannya. Bagaimana jika ada warga yang curiga? Bagaimana jika rahasianya terbongkar? Wahyu mencoba menenangkan diri, lalu menyembunyikan harta itu di sebuah lubang bawah tanah dekat rumahnya. Ia tahu, kekayaan ini bukan untuk dipamerkan secara tiba-tiba. Segalanya harus berjalan perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Roni menatap Wahyu dengan wajah cemas. "Yuh, apa kita nggak keterlaluan?" Tanyanya dengan suara bergetar. Wahyu hanya menepuk pundaknya sambil tersenyum samar. "Percayalah, ini jalan kita keluar dari kesusahan. Kita hanya perlu hati-hati, meski hatinya pun diliputi kegelisahan." Wahyu berusaha meyakinkan sahabatnya itu. Hari-hari berikutnya, Wahyu perlahan menggunakan harta hasil pesugihan itu. Ia melunasi sebagian hutang, membeli obat untuk orang tuanya, dan memperbaiki rumah yang selama ini nyaris roboh. Warga desa mulai memperhatikan perubahan itu dengan penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang buruh tani miskin bisa tiba-tiba memiliki uang? Meski banyak yang curiga, Wahyu pandai menyembunyikan sumber kekayaannya. Ia berpura-pura mendapat rezeki dari hasil kerja keras di luar desa. Orang tuanya merasa bangga dan bersyukur, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat anaknya yang dulu miskin, kini mampu membahagiakan keluarga. Namun, desas-desus mulai terdengar di kalangan tetangga. Ada yang berbisik bahwa Wahyu terlibat sesuatu yang tidak wajar. Ada pula yang menduga ia mendapat warisan atau menemukan harta karun. Wahyu hanya bisa tersenyum menutupi kegelisahannya, sementara di hatinya tumbuh rasa haus akan kekayaan yang lebih besar lagi. Seiring berjalannya waktu, rasa puas Wahyu mulai berubah menjadi ketamakan. Harta yang awalnya cukup untuk kebutuhan kini terasa kurang. Ia mulai memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Bahkan meski risikonya semakin besar. Setiap malam, pikirannya dipenuhi bayangan emas, uang, dan kehidupan mewah. Ki Surya yang memantau dari kejauhan, tersenyum melihat perubahan itu. Baginya, itulah sifat manusia yang mudah terperangkap oleh hawa nafsu. Semakin serakah Wahyu, semakin dalam pula ia terikat dengan perjanjian gaib. Ki Surya hanya memberi sedikit peringatan bahwa semakin banyak ia berburu, semakin kuat pula ikatan dengan makhluk gaib itu. Wahyu tak peduli. Ia merasa kekayaan akan membawanya keluar dari penderitaan selamanya. Ia bahkan mulai bermimpi bisa menjadi orang terpandang di desa,
bahkan setingkat dengan juragan-juragan kaya yang dulu meremehkannya. Malam berikutnya, ia kembali bersiap melakukan ritual dengan semangat yang lebih membara daripada sebelumnya. Dalam beberapa minggu, semakin banyak warga desa yang kehilangan uang dan barang berharga. Pedagang, juragan, bahkan orang biasa mulai mengeluh karena harta mereka lenyap tanpa jejak. Suasana desa menjadi resah, dan orang-orang mulai saling curiga satu sama lain. Tidak sedikit yang menduga ada maling halus berkeliaran di malam hari. Kepala desa akhirnya mengadakan pertemuan, meminta warga untuk lebih waspada. Ia bahkan mengusulkan ronda malam untuk mencegah kejadian serupa. Meski demikian, tidak ada seorang pun yang berani menuduh secara langsung, karena tidak ada bukti nyata. Misteri hilangnya harta membuat suasana semakin mencekam. Wahyu hanya bisa berpura-pura prihatin, ikut serta dalam pembicaraan warga seolah dirinya juga korban. Dalam hatinya, ia tertawa sinis melihat semua orang kebingungan. Namun, rasa takut tetap ada. Ia tahu, jika suatu saat ada yang mengetahui rahasianya, maka hidupnya bisa hancur dalam sekejap. Dengan harta yang semakin banyak, Wahyu mulai merasakan kehidupan yang berbeda. Ia membeli pakaian baru, memperbaiki rumah, hingga tampak megah dibanding rumah tetangga. Orang-orang mulai membicarakannya. Sebagian kagum, sebagian lagi penuh curiga. Namun, Wahyu menikmati semua perhatian itu tanpa memikirkan akibatnya. Ia mulai bergaul dengan orang-orang kaya yang sebelumnya meremehkannya. Wahyu duduk di warung kopi bersama juragan-juragan, seolah dirinya setara dengan mereka. Beberapa pemuda iri melihat perubahan hidupnya yang terlalu cepat. Sementara itu, Roni semakin gelisah karena merasa rahasia. Mereka bisa terbongkar kapan saja. Yuh, kita harus hati-hati. Orang-orang mulai memperhatikanmu, kata Roni dengan suara tegang. Namun Wahyu hanya menepuk bahunya sambil tersenyum penuh percaya diri. Tenang saja, Ron. Selama lilin terjaga, kita aman. Tidak ada yang bisa tahu rahasia ini. Kata-kata itu justru membuat Roni semakin khawatir. Ronda malam yang digagas kepala desa ternyata tak banyak membantu. Harta masih saja hilang, meski warga berjaga semalaman. Kabar itu semakin menambah kecurigaan, hingga beberapa orang mulai berbisik bahwa ini bukanlah perbuatan manusia biasa. Ada yang mengatakan maling gaib, ada pula yang menyebut pesugihan babi ngepet. Cerita itu menyebar cepat di desa, membuat orang-orang semakin takut keluar malam. Anak-anak dilarang bermain hingga larut, sementara pintu rumah selalu dikunci rapat-rapat. Warga juga mulai saling mengawasi, mencari siapa saja yang tiba-tiba kaya tanpa alasan jelas. Nama Wahyu perlahan masuk dalam bisikan-bisikan itu. Meski belum ada yang berani menuduh langsung, Wahyu bisa merasakan tatapan aneh dari para tetangga. Senyum mereka tampak kaku, seolah menyimpan prasangka yang tidak diucapkan. Hatinya mulai gelisah, namun nafsu akan harta membuatnya tetap melanjutkan ritual malam. Baginya, risiko hanyalah bayaran kecil untuk sebuah kekayaan besar. Sejak menjadi penjaga lilin, Roni semakin sering dihantui rasa bersalah. Setiap kali Wahyu pergi berburu dalam wujud babi ngepet, ia selalu merasa jantungnya berdegup kencang. Tatapan lilin yang menyala seakan menyoroti dosa besar yang sedang mereka lakukan. Namun, ia tidak berani berhenti karena takut persahabatannya hancur. Roni juga khawatir jika ia mundur, Wahyu bisa mencelakakannya dengan ilmu hitam. Ia tahu, Wahyu kini bukan lagi sahabat sederhana yang dulu dikenalnya. Ada aura menyeramkan yang selalu menyelimuti tubuh Wahyu setiap kali ritual selesai. Roni merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sewaktu-waktu bisa runtuh. Suatu malam, Roni mencoba berbicara serius. Yuh, aku takut kita akan ketahuan. Apa kau nggak mau berhenti? Tanyanya dengan suara lirih. Namun Wahyu hanya tertawa kecil, menatapnya dengan sorot mata tajam. Ron, kalau kita berhenti sekarang, semua yang sudah kita dapat akan sia-sia. Aku tidak akan kembali miskin lagi. Malam itu, Wahyu kembali berubah menjadi babi ngepet dan berkeliling desa. Ia tidak sadar bahwa beberapa warga yang curiga mulai berjaga diam-diam. Dari kejauhan,
Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di sekitar rumah mereka. Kabar itu menambah keyakinan bahwa pesugihan benar-benar ada. Sementara itu, Roni menjaga lilin dengan wajah pucat. Setiap suara kecil membuatnya kaget, takut jika ada orang yang tiba-tiba masuk dan melihat apa yang ia lakukan. Peluh dingin membasahi dahinya, meski udara malam begitu dingin. Roni merasa seperti ada mata tak kasat yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Ketika Wahyu kembali, tubuhnya berubah menjadi manusia di hadapan cahaya lilin. Namun malam itu, ia tampak lebih buas dari sebelumnya. Senyumnya lebar, matanya merah menyala sesaat sebelum benar-benar kembali normal. Roni hanya bisa menunduk, merasa semakin yakin bahwa sahabatnya sudah bukan manusia biasa lagi. Semakin banyak harta yang hilang, semakin besar pula ketakutan warga desa. Malam-malam, mereka dipenuhi cerita tentang makhluk gaib yang mencuri kekayaan. Beberapa orang bahkan mulai membawa senjata tajam saat ronda, berharap bisa menangkap pelaku. Namun, setiap kali dicari, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Kepala desa akhirnya memanggil seorang kiai dari luar desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kiai itu dikenal sakti dan mampu mengusir makhluk gaib. Kedatangannya membuat warga merasa lega, meski rasa cemas masih belum hilang sepenuhnya. Mereka percaya malam-malam penuh teror akan segera berakhir. Wahyu mendengar kabar itu dengan hati berdebar. Ia tahu, kiai yang datang bisa saja mengungkap rahasianya. Namun, bukannya takut, Wahyu justru merasa tertantang. Dalam benaknya, ia yakin pesugihan yang ia jalani lebih kuat dari doa-doa manusia biasa. Tekadnya semakin membara untuk melawan apapun yang menghadang. Malam itu, Wahyu kembali menemui Ki Surya untuk meminta kekuatan tambahan. Ia khawatir kedatangan kiai akan mengganggu jalan pesugihannya. Ki Surya menyambutnya dengan senyum misterius, lalu memberikan syarat baru yang jauh lebih berat, pengorbanan darah manusia. Kata-kata itu membuat Wahyu tercekat. Jika kau ingin kekuatan lebih, tak cukup lagi dengan ayam atau kambing, ujar Ki Surya. Yang dibutuhkan adalah darah manusia meski hanya setetes. Wahyu terdiam, pikirannya kacau. Ia tahu ini bukan lagi jalan yang bisa ia putar balik, tapi hatinya masih berperang antara rasa takut dan keinginan. Akhirnya, demi menjaga kekayaannya, Wahyu menyetujui syarat itu. Ki Surya menepuk bahunya, lalu memberikan sebuah keris kecil berbalut kain hitam. Gunakan dengan hati-hati. Sekali darah menetes, kekuatanmu akan bertambah, katanya lirih. Malam itu, Wahyu pulang dengan langkah berat, membawa beban dosa yang lebih gelap daripada sebelumnya. Sejak menerima keris dari Ki Surya, malam-malam Wahyu semakin dipenuhi rasa gelisah. Ia sering merasa ada bayangan hitam mengikuti langkahnya. Bahkan ketika ia berada di rumah, sesekali ia mendengar bisikan yang menyuruhnya segera menuntaskan syarat baru. Mencari darah manusia, bisikan itu membuat tidurnya tidak pernah nyenyak. Roni semakin resah melihat perubahan Wahyu yang makin menyeramkan. Wajah sahabatnya kini sering muram, mata merah, dan tubuhnya seperti diselimuti aura hitam. "Yuh, aku takut. Kau sudah terlalu jauh," kata Roni. Namun Wahyu hanya terdiam, menatapnya dengan senyum aneh. Diam-diam, Roni mulai menyesali keputusannya menjadi penjaga lilin. Malam itu, Wahyu berdiri lama di depan rumah seorang juragan kaya yang pernah meremehkannya. Tangannya menggenggam keris pemberian Ki Surya. Namun hatinya berperang keras. Bayangan untuk menusukkan keris itu begitu kuat, tetapi nuraninya masih menahan. Pada akhirnya, ia mundur, namun bisikan itu semakin menjerat pikirannya. Keesokan harinya, Kiai Hasan tiba di desa dengan rombongan muridnya. Warga menyambut dengan penuh harapan, percaya bahwa teror babi ngepet akan segera berakhir. Malam pertama, Kiai itu langsung melakukan doa di masjid, meminta perlindungan untuk seluruh desa. Warga berbondong-bondong ikut serta dalam wirid malam itu. Suasana desa yang biasanya mencekam, malam itu terasa sedikit tenang. Namun bagi Wahyu, doa-doa itu seperti duri yang menusuk telinganya. Tubuhnya panas, keringat bercucuran meski udara dingin. Ia memilih berdiam diri di rumah.
berusaha menutup telinga dari lantunan ayat yang membuat hatinya gelisah. Roni, yang ikut dalam doa bersama, merasa semakin yakin bahwa sahabatnya terlibat. Setiap kali nama babi ngepet disebut, wajah Wahyu langsung terlintas dalam pikirannya. Ia menggigit bibir, bingung harus bagaimana. Apakah ia harus mengadu pada kiai itu? Atau tetap diam demi persahabatan yang semakin rapuh? Tak tahan dengan doa-doa yang semakin kuat, Wahyu kembali menemui Ki Surya. Dukun tua itu menyiapkan ritual khusus untuk menambah kekuatan. Kali ini mereka melakukan persembahan besar dengan seekor kambing hitam. Darah kambing itu disiramkan di sekitar gubuk, membuat aroma anyir menusuk hingga ke tulang. Ki Surya membaca mantra panjang, lalu menyuruh Wahyu masuk ke lingkaran api. Tubuh Wahyu kembali berubah, namun kali ini lebih menyeramkan. Taringnya lebih panjang, bulu hitamnya lebih tebal, dan matanya merah menyala seperti bara api. Suara dengusannya menggema di dalam hutan, membuat burung-burung malam berterbangan ketakutan. "Sekarang kau lebih kuat," kata Ki Surya dengan senyum puas. "Doa siapapun tak akan mudah menjatuhkanmu." Wahyu mengangguk, meski hatinya semakin berat. Ia sadar, setiap langkah yang diambil semakin menjerumuskannya. Namun bayangan akan hidup mewah membuatnya menyingkirkan rasa takut, setidaknya untuk sementara. Dengan kekuatan barunya, Wahyu kembali berburu harta di malam hari. Desa semakin resah, karena harta yang hilang bukan hanya uang, melainkan juga perhiasan dan barang berharga lainnya. Bahkan seorang juragan menemukan pintu rumahnya terkunci dari dalam tanpa ada tanda orang masuk. Semua semakin yakin ini bukan maling biasa. Beberapa pemuda desa memberanikan diri melakukan ronda lebih ketat. Mereka menyiapkan bambu runcing, obor, bahkan jaring untuk menjebak makhluk gaib. Malam itu, mereka bersembunyi di sudut-sudut desa, menunggu bayangan babi hitam muncul. Hati mereka berdebar, antara takut dan penasaran ingin membuktikan cerita itu. Wahyu yang malam itu berubah menjadi babi hitam, merasa ada banyak mata mengintai. Ia berlari cepat, berpindah dari satu rumah ke rumah lain, mencuri harta tanpa terlihat. Namun saat kembali ke hutan, ia nyaris terperangkap jaring yang dilempar pemuda desa. Untung ia lolos, tapi ia sadar warga kini semakin dekat mengungkap rahasia. Roni tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Ia mendengar kabar dari warga bahwa mereka hampir menangkap babi hitam. Jantungnya berdetak kencang karena ia tahu siapa makhluk itu sebenarnya. Dalam hatinya, ia mulai berpikir untuk mengakhiri semua ini, meski harus melawan Wahyu. Namun, perasaan takut membuatnya ragu. Bagaimana jika Wahyu mencelakainya? Bagaimana jika ia dikutuk karena mengkhianati sahabatnya sendiri? Roni hanya bisa termenung di rumah, sementara bayangan wajah Wahyu yang semakin menyeramkan terus menghantui pikirannya. Hatinya bimbang, antara setia pada sahabat atau menyelamatkan desa. Malam itu, ia berdoa diam-diam, memohon petunjuk kepada Tuhan. Air matanya mengalir, menyadari bahwa ia sudah terlalu jauh terlibat dalam dosa. Dalam doa itu, hatinya terasa sedikit lebih tenang. Ia mulai bertekad, jika waktunya tiba, ia akan memilih kebenaran meski harus mengorbankan persahabatan. Kiai Hasan yang sudah beberapa hari di desa, akhirnya memutuskan untuk melakukan pengintaian sendiri. Ia meminta bantuan para pemuda dan kepala desa untuk berjaga di titik-titik rawan. Menurut perhitungannya, malam itu adalah waktu terbaik untuk memancing makhluk pesugihan keluar. Semua orang diminta waspada dan berdoa. Dengan tenang, Kiai Hasan menyiapkan air doa dan ayat-ayat suci yang ditulis di atas kain putih. Ia yakin hanya doa dan keberanian yang bisa mengalahkan makhluk gaib itu. Warga desa menatapnya penuh harapan, meski rasa takut masih menyelimuti. Malam itu, suasana desa sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Wahyu yang sudah bersiap dengan lilin dan Roni sebagai penjaga, tak sadar bahwa jebakan sedang menantinya. Ia berubah menjadi babi hitam lebih cepat dari biasanya, merasa haus akan harta. Namun, langkahnya kali ini akan mengantarnya ke jalan yang jauh lebih berbahaya. Bayangan kegelapan dan doa-doa suci siap bertabrakan malam itu.
Malam itu warga desa akhirnya sepakat melakukan ronda besar-besaran. Mereka menyebar ke berbagai penjuru desa dengan membawa obor, parang, dan bambu runcing. Suasana begitu tegang. Setiap suara dedaunan bergoyang membuat jantung mereka berdegup cepat. Mereka bertekad menangkap makhluk yang telah meresahkan. Di tengah ronda, salah satu warga melihat bayangan besar berlari cepat di persawahan. Sorak pekik langsung terdengar. Puluhan orang berlari mengejar dengan obor menyala. Babi besar hitam itu terlihat berlari terbirit-birit, namun terjebak di tengah sawah yang becek. Warga semakin yakin bahwa inilah saatnya kebenaran terungkap. Roni yang mendengar kabar warga bergerak panik luar biasa. Ia sedang menjaga lilin di rumah Wahyu, dan nyala api itu bergetar hebat. Tangan Roni gemetar, keringat bercucuran meski udara dingin. Ia sadar, jika lilin ini padam, Wahyu bisa mati di tangan warga yang murka. Warga akhirnya berhasil mengepung babi hitam itu di tengah sawah. Teriakan mereka menggema. Sebagian berani melempar tombak dan kayu ke arah tubuh makhluk itu. Babi itu meraung keras. Suaranya membuat bulu kuduk berdiri. Tapi ia tetap tak bisa lari, semakin terjebak dalam lingkaran manusia. Sementara itu, lilin yang dijaga Roni hampir padam tertiup angin. Api kecil itu bergoyang, membuat wajah Roni pucat pasi. Astaga, kalau padam, Wahyu bisa mati, bisiknya. Roni lalu melindungi nyala lilin dengan kedua tangannya. Meski telapak tangannya terasa panas dan terbakar. Di sawah, babi hitam itu tiba-tiba jatuh tersungkur. Tubuhnya mengejang hebat, seolah kehilangan tenaga. Warga bersorak, sebagian berteriak memukulinya. Namun, tepat sebelum lilin padam, api kecil itu kembali stabil karena perlindungan Roni. Seketika, babi itu bangkit lagi dengan kekuatan yang mengejutkan warga. Babi hitam itu mengamuk, melompat ke sana kemari, dan membuat warga kocar-kacir. Beberapa orang terjungkal, sebagian lari ketakutan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, kiai yang didatangkan desa maju ke depan dengan lantang membaca doa-doa. Suaranya tegas, seakan menembus kegelapan malam. Tubuh babi itu kembali mengejang. Suara raungannya berubah lirih, lalu pelan-pelan tubuhnya menyusut. Warga terbelalak saat melihat wujud manusia perlahan terbentuk. Di bawah cahaya obor, jelas terlihat sosok Wahyu yang telanjang dengan tubuh penuh lumpur. Semua orang terpaku, tidak percaya bahwa pelaku selama ini adalah tetangga mereka sendiri. Roni di rumah langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nyala lilin masih menyala, tapi rahasia sudah terbongkar. Ia menjerit dalam hati, tahu bahwa semua akan berakhir buruk. Wahyu, kenapa kau begitu keras kepala? Bisiknya. Air mata mulai mengalir. Warga desa berteriak histeris, sebagian maju ingin memukul Wahyu yang tergeletak lemas. Amarah mereka sudah memuncak, sebab banyak kehilangan harta akibat ulah pesugihan itu. Inilah biang keroknya, teriak seseorang, lalu diikuti sorakan marah lainnya. Mereka mengangkat kayu dan batu, siap melampiaskan dendam. Kiai cepat berdiri di hadapan Wahyu menahan amarah warga. Jangan buru-buru main hakim sendiri, biarkan aku yang mengurusnya, katanya dengan suara tegas. Meski begitu, tatapan mata warga penuh benci, dan beberapa masih sulit dikendalikan. Mereka merasa harga diri dan keamanan desa sudah diinjak-injak. Wahyu sendiri hanya bisa terdiam, tubuhnya lemah tak berdaya. Ia menatap sekitar dengan mata merah, seakan masih dikuasai aura gaib dari pesugihan. Dalam hatinya, ia tahu semua sudah hancur. Kekayaan yang ia kejar kini hanya menyisakan kehinaan di depan mata semua orang. Kiai kemudian mengikat Wahyu dengan kain putih, membaca doa-doa untuk menahan kekuatan gaib dalam tubuhnya. Setiap ayat yang dilantunkan membuat Wahyu meraung kesakitan, tubuhnya menggeliat seperti terbakar api. Warga yang menyaksikan hanya bisa terdiam, rasa takut dan marah bercampur jadi satu. Pesugihan ini bukan main-main, ujar sang kiai. Setiap kekayaan yang ia peroleh berasal dari tumbal dan dosa besar.
Jika tidak segera disucikan, roh jahat akan terus menuntut balas. Kata-kata itu membuat sebagian warga beristighfar, menyadari betapa gelapnya jalan yang dipilih Wahyu. Roni yang datang dengan wajah pucat, langsung berlutut di hadapan Kiai. Ia menangis sambil memohon ampun. Saya bersalah, Kiai. Saya ikut menjaga Lilin. Tanpa saya, mungkin Wahyu sudah berhenti sejak lama. Warga terkejut. Kini mereka tahu ada 2 orang yang terlibat dalam kegelapan itu. Roni berlutut di tengah kerumunan warga. Suaranya bergetar penuh penyesalan. Ia menceritakan bagaimana Wahyu menjerumuskannya untuk menjaga Lilin setiap malam. Tangannya masih memerah karena luka terbakar api, bukti nyata keterlibatannya dalam pesugihan. Warga terdiam, beberapa menatapnya dengan iba. Aku hanya ingin menolong sahabatku, ujar Roni sambil menangis. Tapi aku salah besar. Aku ikut melindungi keburukan ini. Air matanya jatuh membasahi tanah, mencerminkan rasa sesal yang mendalam. Warga menghela napas panjang, menyadari bahwa keserakahan bisa menjerat siapa saja. Kiai menepuk pundak Roni dengan lembut. Engkau sudah mengaku, semoga Allah mengampuni. Tapi ingat, dosa ini tidak mudah dihapus. Kau harus bertobat seumur hidupmu. Roni hanya mengangguk lemah, merasa beban di dadanya sedikit berkurang meski ia tahu jalan penebusan masih panjang. Ketika Kiai melanjutkan doa-doanya, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah hutan. Suara-suara aneh terdengar, seperti raungan babi dan jeritan manusia, bercampur jadi satu. Obor warga bergoyang hebat. Beberapa hampir padam. Suasana berubah mencekam, seakan kekuatan gaib sedang murka. Tubuh Wahyu yang terikat kain putih mendadak kejang hebat. Matanya melotot, suaranya berubah serak dan menyeramkan. Kalian tidak bisa mengambilnya dariku, teriaknya. Tapi jelas itu bukan suara manusia biasa. Banyak warga terperanjat, sebagian mundur ketakutan. Kiai berdiri tegak, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Syaitan tidak akan menang di sini, serunya. Ia melanjutkan bacaan doa dengan suara lebih keras, membuat raungan Wahyu semakin memilukan. Warga kini sadar, mereka sedang menyaksikan pertarungan nyata antara cahaya dan kegelapan. Roni menoleh ke arah rumah Wahyu, ingat pada Lilin yang selalu dijaga. Dengan langkah gontai, ia kembali ke rumah itu untuk memastikan. Benar saja, lilin kecil masih menyala redup di pojokan ruangan. Roni menatapnya dengan hati bergetar. Ini sumber kekuatan Wahyu. Gumamnya lirih. Dengan tangan gemetar, ia mendekat. Hatinya diliputi rasa takut, tapi juga keyakinan bahwa lilin itu harus dipadamkan. Nafasnya tersengal. Kenangan persahabatan dengan Wahyu berkelebat di benaknya. Akhirnya, dengan satu tiupan penuh keberanian, Roni memadamkan api itu. Seketika, lilin menjadi gelap, meninggalkan bau asap yang menusuk. Pada saat yang sama, teriakan Wahyu dari lapangan desa terdengar lebih mengerikan, sebelum tubuhnya jatuh tak berdaya. Di tengah lapangan, Wahyu terkapar, lemah setelah lilin padam. Tubuhnya mengecil, wajahnya pucat pasi, dan matanya kehilangan cahaya merah menyeramkan itu. Kiai segera menghampiri, menutup tubuh Wahyu dengan kain putih sepenuhnya. Warga menahan napas. Suasana hening mencekam. Pesugihan ini telah terputus, kata Kiai dengan suara mantap. Tapi dosa dan bekasnya akan terus menempel pada jiwa Wahyu. Beberapa warga hanya bisa menggeleng, sebagian menitikkan air mata. Mereka tak menyangka seorang pemuda desa bisa jatuh sedalam itu. Roni kembali ke lapangan. Wajahnya basah oleh air mata. Ia berlutut di samping Wahyu, menggenggam tangannya yang dingin. Maafkan aku, Yuh. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari dirimu sendiri. Tangisnya pecah, menggema di antara warga yang terdiam. Malam itu, Kiai mengingatkan warga tentang bahayanya tamak dan pesugihan. Setiap jalan pintas akan membawa kalian pada kehancuran. Jangan ulangi kesalahan Wahyu, katanya lantang. Kata-kata itu menusuk hati banyak orang, terutama mereka yang pernah tergoda ingin kaya mendadak. Wahyu akhirnya dikuburkan keesokan harinya tanpa upacara besar. Hanya segelintir orang yang berani ikut,
Sementara sebagian warga menolak karena takut bala menular. Kuburannya ditutup cepat-cepat, tanpa doa panjang. Hanya rasa getir yang tersisa di hati semua orang. Roni tidak berhenti menangis di tepi makam. Ia bersumpah akan menebus dosa dengan berbuat kebaikan seumur hidup. Namun, dalam hatinya ia tahu, bayangan pesugihan babi ngepet akan selalu menghantui desa, sebagai pengingat betapa gelapnya jalan yang pernah ditempuh sahabatnya. Setelah kematian Wahyu, desa tetap diliputi suasana mencekam. Malam-malam terasa sunyi, seakan bayangan hitam masih mengintai dari hutan. Warga jarang keluar rumah setelah gelap, dan anak-anak selalu dilarang bermain di luar. Kisah pesugihan babi ngepet menyisakan luka yang sulit dilupakan. Kepala desa mengadakan pertemuan khusus untuk membahas kejadian itu. Semua warga hadir, membawa wajah murung dan penuh pertanyaan. Kita harus menjadikan peristiwa ini pelajaran, ujarnya dengan nada tegas. Keserakahan akan selalu berakhir dengan kehancuran. Kata-katanya membuat banyak orang menunduk. Roni ikut hadir, duduk di sudut ruangan dengan wajah tertutup. Hatinya masih dipenuhi rasa bersalah. Meski ia tahu telah membantu memutuskan pesugihan, bisikan warga tentang dirinya tidak bisa ia hindari, namun ia menerima itu sebagai bagian dari hukuman. Beberapa warga mulai mengaku mendengar suara aneh di malam hari. Ada yang bilang melihat bayangan menyerupai babi besar di persawahan. Ada pula yang mendengar teriakan lirih memanggil nama Roni dari arah kuburan Wahyu. Cerita-cerita itu membuat bulu kuduk berdiri. Roni sendiri sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, Wahyu datang dengan tubuh berlumuran lumpur, menatapnya dengan mata merah menyala. "Kenapa kau padamkan lilinku?" Begitu suara yang ia dengar. Setiap kali terbangun, tubuh Roni basah oleh keringat dingin. Kiai menenangkan Roni, mengatakan bahwa itu hanyalah gangguan sisa ikatan gaib. Teruslah berdoa dan bersedekah. Roh yang terikat pada pesugihan akan melemah bila kau mendekatkan diri pada Allah. Nasihatnya. Roni mengangguk. Meski hatinya masih dihantui ketakutan, Roni mulai rajin membantu warga desa. Ia bekerja tanpa pamrih di sawah, membersihkan musala, dan menjaga anak-anak yatim. Semua itu ia lakukan untuk menebus kesalahan masa lalu. Meski awalnya warga masih curiga, perlahan mereka melihat ketulusan Roni. Setiap malam, ia juga mengirim doa untuk Wahyu. Meski marah pada pilihan sahabatnya, ia tetap berharap ruhnya mendapatkan ampunan. "Semoga Allah melembutkan jalanmu, Yuh," bisiknya tiap selesai sholat malam. Air matanya kerap jatuh saat menyebut nama sahabat yang kini tiada. Usahanya mulai membawa perubahan. Warga yang dulu menjauhinya kini mulai kembali menyapanya. Perlahan, Roni merasa sedikit lebih ringan. Meski ia tahu dosa besar itu tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Kiai yang menolong desa itu kembali berkumpul bersama warga. Di hadapan semua orang, ia mengingatkan bahwa godaan pesugihan akan selalu ada. Syaitan akan terus membisikkan jalan pintas. Tapi ingatlah, setiap kekayaan yang datang dengan cara haram akan berujung pada azab. Warga mendengarkan dengan seksama. Beberapa menunduk, mengingat keserakahan yang pernah terlintas dalam hati mereka. Peristiwa Wahyu menjadi tamparan keras yang membuat semua sadar bahwa hidup sederhana jauh lebih mulia daripada kekayaan penuh dosa. Roni duduk di barisan belakang, hatinya tersayat oleh setiap kata. Namun, ia juga merasakan secercah harapan. Nasihat sang kiai membuatnya yakin bahwa ia masih punya kesempatan untuk memperbaiki hidup, meski bayangan masa lalu akan selalu menemaninya. Tahun-tahun berlalu, namun kisah Wahyu si pesugihan babi ngepet tetap hidup di desa itu. Orang tua sering menceritakannya kepada anak-anak sebagai peringatan agar tidak tergoda jalan sesat. Kuburan Wahyu pun jarang dikunjungi. Selalu tampak sunyi dan penuh rumput liar. Roni akhirnya hidup lebih tenang. Meski sesekali masih dihantui mimpi buruk, ia menjadi sosok yang lebih bijak, menasihati anak-anak muda agar tidak terjerumus dalam ambisi buta. Dari dalam hatinya, ia berharap kisah kelam itu tak akan pernah terulang lagi. Legenda babi ngepet yang menyeret sahabatnya menjadi pelajaran besar. Bahwa keserakahan
hanya akan membawa manusia pada kehancuran, dan bahwa persahabatan, sekalipun kuat, bisa hancur oleh nafsu duniawi. Begitulah asal-usul pesugihan babi ngepet, yang meninggalkan kisah tragis tak terlupakan